Ta'allamil ilma wa'mal ya ukhayyamul ilmi qad amila al-ilmu asyrafu syai'in lahu rajul malam yakulam yakur rajula annahu zainul fa'il yatuhu faman ada minhu ma fa'adad fil baqari al-bulgu kutatrizuhu faman khala minhu ma fa'adad fil himari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Inna astaqal hadithi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan taufik hidayah dan inayahnya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan rutinitas kita, yaitu mengaji tentang konsep nikah syar'i, yaitu menggunakan kitab Qurratul Uyun. Semoga ini menjadi bekal kita dalam mengarungi mahligai rumah tangga. Amin Allahumma amin. Mohon maaf, suara saya di sana jelas ya? Moderator atau siapa, suara saya jelas dari sana? Jelas. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di halaman 54. Kita sudah halaman 62 kita sudah khatam. Pada minggu yang lalu sempat kita menyinggung beliau mengatakan seyogianya bagi orang yang junub itu untuk tidak menghilangkan rambutnya ataupun menggunting kukunya atau yang lainnya. Seyogianya bagi orang yang sedang junub dan orang yang sedang haid nifas itu dianjurkan untuk tidak menghilangkannya. Alasannya agar supaya nanti ketika di hari kiamat, ketika kita dibangkitkan, anggota-anggota badan itu tidak kembali kepada kita dalam kondisi dia junub, dalam kondisi dia sedang berhadas besar. Makanya dalam fatwa ini dikatakan makruh hukumnya untuk melakukan itu semua.
Sumakola halaman 54 setelah faedah itu. Sumakola wal yatawadda sahih inda naumi ba'da jima'ihi bi ghairi laumi. Wal yatawadda maka hendaklah berwudu sahih wahai sahabat dan naumi ketika hendak tidur ba'da jima'ihi setelah melakukan jima. Dianjurkan setelah jima itu melakukan wudu. Bi ghairi laumi jangan sampai lupa. Asahu ya sahiyana mutahhiran, maka harapannya semoga hai sahabatku itu yana mutahhiran tidur dalam kondisi suci. Suci ihdat taharataini dari salah satu dua taharah. Jadi ketika kita dalam kondisi junub habis melakukan jima itu kan kita sedang hadas kecil dan juga sedang hadas besar. Hadas besar sebab junub, hadas kecilnya sebab bertemunya khitana ini, bertemunya dua alat kelamin, itu menyebabkan batal wudunya gitu kan. Karena ada yang ketika orang itu hadas besar tapi nggak batal wudunya. Misalkan dalam kondisi saat ini sedang suci dari hadas kecil hadas besar, kemudian tidur dalam kondisi duduk, kemudian mimpi basah. Atau kalau tidur ya kemudian mimpi basah dalam kondisi dia tidur duduk itu kan tidak membatalkan kepada wudu karena dia junub, maka mewajibkan dia mandi hadas besar. Bagaimana dengan hadas kecilnya? Maka tidak batal wudunya. Hadas besar tapi wudunya nggak batal. Nah di sini maka setidaknya kamu bisa suci dari salah satu dua ini. Setidaknya kalau kamu tidak bisa hadas besar, tidak bisa menghilangkan hadas besar, kamu bisa menghilangkan hadas kecilnya dulu. Wudhu dulu. Sekalipun memang wudhu ini juga nggak berfungsi. Artinya mau dibawa sholat juga nggak bisa sholat, dibuat untuk baca ayat Al-Quran juga nggak bisa. Namanya aja suci dari hadas kecil, tapi nggak ada manfaat karena dia sedang hadas besar. Hada ikhtabara, maka ini ambillah olehmu, ambillah pelajaran dari ini. Wudu ketika hendak mau tidur. Akhbara rahimahullahu annahu yustahabbu lil junubi dzakaron kana aw untha ayyatawaddaa inda iradatin naumi. Ibnu Yamun di sini memberikan informasi bahwa yustahabbu disunnahkan lil junubi bagi orang junub dzakaron kana aw untha, baik dia itu adalah laki-laki ataupun perempuan, bagi siapapun yang junub disunnahkan ayyatawaddaa untuk berwudu inda iradatin naumi ketika mau tidur. Baik laki-laki ataupun maupun perempuan ketika dia dalam kondisi junub dan mau tidur, maka disunnahkan untuk wudu terlebih dahulu. Asahu ayan syata lil ghusli, maka barangkali harapannya itu ayan syata dia itu bersemangat lil ghusli untuk mandi. Artinya bisa jadi ketika dia berwudu ada timbul kesemangatan, oh ya udah deh sekalian aja langsung kita mandi. Bisa jadi seperti itu. Sekalipun memang nggak sampai semangat untuk mandi, setidaknya dia sudah berwudu bisa menghilangkan hadas kecil. Wudu kemudian timbul kesemangatan untuk mandi. Fayana mu'ala taharatil kubra, sudah suci dari hadas besar. Setelah melakukan jima, dia mandi aja sekalian, maka dia kembali tidur dalam kondisi suci dari hadas kecil dan juga suci dari hadas besar. Tidur dalam kondisi suci. Itu harapannya. Harapan minimalnya, sekalipun dia nggak mandi, setidaknya dia sudah suci dari hadas kecil. Qala fil mudawwanati, dikatakan dalam kitab Al-Mudawwanah. Qala Malikun, Imam Malik berkata, wala yanamu al junubu fi lailin aw nahar, tidak selayaknya lah orang junub itu tidur baik ketika malam hari ataupun siang hari, hatta yatawaddau wudu'ahu lis-sholati,
sehingga dia berwudu sebagaimana wudunya dia dalam ketika dia mau melaksanakan sholat. Jadi Imam Maliki mengatakan jangan tidur dulu. Orang yang sedang junub jangan tidur dulu kecuali dia sudah berwudu. Sebagaimana kalau kita berwudu untuk melakukan sholat. Qala Ibnu Arafatah wudu'ul junubi li naumihi mustahabun. Ibnu Arafah mengatakan adapun wudunya orang yang sedang junub itu untuk tidur itu mustahabun adalah sunnah. Habis check in kemudian mau tidur, maka sunnahnya wudu dulu, jangan langsung tidur. Walau naharon, sekalipun itu di siang hari. Misalnya check in-nya ketika siang hari. Kemudian wa aujabahu Ibnu Hubaib. Kemudian mewajibkan kepada wudu ini Ibnu Hubaib. Kata Ibnu Hubaib, kalau orang itu mau tidur dan dalam kondisi junub, dia wajib untuk melakukan wudu. Ada yang mengatakan wajib. Al-khuruj minal khilaf mustahabun, keluar dari perbedaan ulama itu juga mustahab. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Maka yang lebih baik bagaimana? Wudu. Karena khuruj dari khilaf. Faqauluhu wal yatawadda ay istihbaban 'alal masyhur wudu'ahu lis-sholati. Maksudnya anjuran untuk wudu yatawadda, hendaklah wudu. Wudu dimaksud ay artinya istihbaban 'alal masyhur, disunnahkan untuk berwudu menurut qaul yang masyhur. Wudu ahlis sholati sebagaimana wudunya seorang untuk melaksanakan sholat, kama fil mudawwanati sebagaimana diterangkan dalam kitab Al-Mudawwanah. Jadi syair di atas wal yatawadda ya sahih itu arahnya kepada kesunahan. Ketika seseorang kan tadi ketika mau tidur dalam kondisi junub maka disunahkan untuk wudu. Bagaimana ketika ta'adzurul wudu? Tidak ada wudu untuk wudu. Yang undur imma dia memang sedang ada penyakit, ada sakit yang tidak boleh terkena air, yang seandainya terkena air itu menyebabkan semakin parah, atau imma tidak ada air. Misalnya memang dia tinggalnya di daerah pegunungan yang daerah panas, gersang, jauh dari air. Nggak ada air gimana? Apakah juga disunahkan untuk bertayamum? Maka tidak. Wala istahulahu at-tayammum. Tidak disunahkan untuk bertayamum. Kesunahannya itu hanya untuk berwudu. Kalaupun nanti tidak ada air atau ada halangan untuk menggunakan air, maka tidak usah tertayamum. Tidak usah tayamum. Wala ya betul wudu'ul junubi lin naumi illa bijima'in. Dan tidak batal wudunya orang yang junub itu untuk tidur. Artinya tidurnya orang junub dalam kondisi wudu, kemudian dia bangun, maka tidak batal wudunya. Katanya versi ini. Jadi ini versi lebih mendekati kepada Imam Maliki ya. Jadi dalam mazhab Maliki kan dalam tidur pun itu tidak membatalkan wudu. Sementara dalam mazhab Syafi'i bisa membatalkan pada wudu kecuali tidurnya dalam kondisi duduk yang posisi pantat itu dia menekan kepada tempat duduknya atau tanah atau kursi, maka itu nggak batal. Tapi dalam versi ini lebih mendekati kepada mazhab Imam Maliki bahwa nggak batal. Jadi misalkan saya habis check in, kemudian wudu, habis wudu saya tidur, bangun tidur, apakah saya batal wudunya? Nggak batal. Illa bijimain, kecuali sebab jima, kecuali jima lagi. Kalau jima lagi, maka menjadi batal wudunya. Duna ghairihi, tidak lainnya minan nawaqidi, dari hal-hal yang membatalkan wudu. Artinya wudunya orang yang junub itu tidak bisa batal kecuali hanya dengan melakukan jima untuk ronde yang kedua. Hal-hal yang bisa membatalkan wudu, misalnya bersentuhan antara laki-laki dan perempuan dalam kondisi nafsu. Kalau kita kondisi dengan yang Maliki, bernafsu dengan perempuan itu kan batal. Tapi dalam kondisi dia junub, maka tidak batal wudunya. Atau dia memegang dakar atau memegang bundaran dubur,
atau kemudian dia gila dan semacamnya, itu tidak bisa membatalkan kepada wudhu. Hanya satu yang bisa membatalkan wudhu, yaitu jima. Tapi ini hanya terkhusus bagi dia yang berwudhunya dalam kondisi junub. Tapi kalau seandainya dalam kondisi normal, maka hukum-hukum dalam hal-hal membatalkan wudhu itu masih berlaku. Kama asyara lidzalika fil mukhtasari, sebagaimana itu ditunjukkan dalam kitab Al-Mukhtasar. Biqaulihi, dengan perkataannya musannif, wa wudu'uhu lin naumi la yatayammamun wa la yubtulu illa bijima'in. Dan wudhunya seseorang itu untuk tidur. Artinya seseorang disunahkan untuk berwudhu ketika untuk tidur. La tayammumun, tidak disunahkan untuk tayamum. Wala yabtul illa bijima'in, dan juga tidak batal kecuali dengan jima. Biqaulihi, dan kemudian membuat teka-teki. At-Tatai, siapa Imam At-Tatai? Beliau membuat teka-teki biqaulihi, dengan perkataannya, idza su'ilta wudu'a, idza su'ilta wudu'an, laisa yang kuduhu illal jim. Idza su'ilta, kalau kamu itu ditanya wudu'an tentang satu, laisa yang kuduhu illal jima, yang dia tidak bisa batal kecuali dengan jima. Ada teka-teki, ada pertanyaan. Kalau kamu ini ditanya misalkan ada orang yang dia punya wudhu dan wudhunya tidak akan batal kecuali dengan jima. Wudhu apa itu? Maka dikatakan wudhu'un naumi lil junub. Maka wudhu'un naumi ai wudhu'ul junub lil naumi. Wudhunya orang junub untuk tidur. Itu jawabannya. Wudhunya orang junub untuk tidur itu tidak bisa batal, wudhunya tidak akan pernah batal kecuali dengan sebab jima. Sudah, faedah tani, dua faedah. Al-awwalu, ada punya pertama, lin naumi adabun. Untuk tidur itu ada adabnya. Untuk tidur itu ada tata kramanya. Kita tidur tidak semena-mena langsung tidur begitu aja. Ya Pak, tapi ada tata krama yang diperhatikan, ada adabnya. Minha, ialah termasuk dari adabun naumi, adabnya untuk tidur itu, ayyatawaddu'a inda iradatin naumi, adalah berwudu ketika hendak tidur. Ini umum ya. Ini kita sudah mau baik dia dalam kondisi junub atau tidak junub, mutlak bahwa orang yang sedang mau tidur, maka dia disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Itu bagian dari adab. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan, ini karena berdasarkan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza akhadta matja'aka fatawadda wudu'aka lis-sholati. Kata Rasulullah, idza akhadta matja'aka, kalau kamu mengambil tempat tidurmu, artinya kalau kamu mau tidur, fatawadda, maka wudu'lah kamu, wudu'aka lis-sholati, sebagaimana wudu'mu untuk melaksanakan sholat. Sebagaimana kamu wudu untuk sholat, maka ketika kamu mau tidur, hendaklah melakukan wudu. Seperti itu. Pertanyaannya, wahal yusalli bihi amla? Pertanyaannya, dengan wudu, ketika dia berwudu untuk tujuan tidur, apakah wudu ini bisa digunakan untuk sholat atau tidak? Al-masyhur annahu yusalli bihi. Menurut pendapatnya masyhur, bahwasanya yusalli bihi, dia bisa melaksanakan sholat bihi dengan menggunakan wudhu tadi, bisa untuk sholat. Berbeda dengan tayamum. Kalau kita tayamumnya niatnya untuk baca Quran, ya udah, dia hanya bisa menggunakan untuk baca Quran. Untuk sholat boleh nggak? Nggak boleh, karena dia niatnya untuk baca Quran. Sementara kalau wudhu, dia nawaitul wudhu'a, nawaitu raf'al hadasi, nawaitu at-taharata. Itu semuanya bisa menghilangkan hadas kecil, sehingga itu bisa digunakan untuk sholat. Tapi di sini dipertanyakan. Mungkin ini untuk menepis anggapan bahwa ada ulama yang beranggapan bahwa ketika dia wudhu untuk tidur, maka wudhunya itu tidak bisa digunakan untuk sholat. Ada anggapan itu, sehingga di sini ditegaskan bahwa ketika dia mau tidur kemudian wudhu, maka wudhunya boleh dan bisa digunakan untuk sholat. Idza nawa ayyakuna ala taharatin, ketika dia berniat untuk taharah. Nawa itu taharatah misalkan. Bisa. Wa minha, dan ialah termasuk adabnya juga ayyanama ala syaqqahil aimani. Termasuk adabnya juga adalah tidur di atas sisi kanannya. Tidur miring ke kanan.
Itu bagian dari adab. Miring ke kanan menghadap kiblat. Jadi posisi kepala itu ada di arah utara, kaki di arah selatan, menghadap ke barat kalau kita Indonesia. Itu miring kanan. Kemudian wayadau kaffahu al-yumna tahta khaddihil aimani. Kemudian meletakkan telapak tangan kanan meletakkan telapak tangan kanan di bawah pipi kanan. Jadi kita menghadap ke barat, telapak tangan kanan kita ditaruh di pipi kanan kita. Wa kaffahul yusra ala fakhdihil aisar, dan telapak tangan kirinya itu memegang paha bagian kiri. Silakan dibayangkan ya, menghadap ke arah kiblat, tidur miring, telapak tangan kanan memegang pipi kanan, dan telapak tangan kiri memegang paha, tidur menghadap ke arah kiblat. Itu bagian dari sunnah. Kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan seperti ini. Ini bagian dari sunnah. Ini bagian dari sunnah. Karena ikut ittiba kepada tidurnya Nabi, maka ini tidak akan mendapatkan pahala juga. Wa minha, dan ialah termasuk adabun naumi juga, ayyadhkura Allah ta'ala indan naumi. Ketika mau tidur hendaklah berzikir kepada Allah. Hina ya'khudha madja'ahu, ketika dia mengambil tempat tidurnya. Artinya ketika dia mau tidur, dia disunnahkan untuk berzikir dulu. Berzikir, berdoa sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul indan naumi. Maka sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika hendak tidur. Gimana doanya? Allahumma bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu, Allahumma inni amsaktu nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin. Itu doanya. Atau doa yang masyhur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu yang masyhur, yang terkenal. Tapi di sini Allahumma ya Allah bismika, dengan menyebut namamu, dengan menyebut asmamu rabbi, wahai Tuhanku, wada'tu jambi, aku letakkan lambungku. Wa bismika arfa'uhu, dan dengan menyebut asmamu aku angkat, aku bangun dari lambungku. Allahumma ya Allah inni amsaktu, sesungguhnya aku menahan nafsi, diriku, aku menahan diri, faghfir laha, maka ampunilah olehmu ya Allah laha, terhadap diriku. Aku sudah menahan diri, maka ampunilah dosa-dosaku. Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin. Dan ketika engkau telah melepaskannya, artinya dia telah udah bangun, melepaskan yang namanya mata udah terlepaskan, bisa melihat, tangan gerak-gerik, kaki semuanya, fahfadha, maka jagalah ya Allah kepada angkat tahfadhu yang engkau jaga, ibadah kasolihin, kepada hamba-hambamu yang soleh. Bagaimana engkau jaga hamba-hambamu yang soleh, anggota-anggota badannya untuk tidak bermaksiat, maka jagalah kepada anggota badanku juga. Wa warada anna man dzakarallaha ta'ala inda naumihi lam yajid syaitan ilaihi sabilan. Ini ada keterangan, ada hadis bahwa anna man dzakarallaha ta'ala, bahwasanya orang yang berzikir kepada Allah, berdoa kepada syaitan, maka setan tidak akan pernah menjumpai ilaihi jalan. Bahwa orang yang sebelum tidur dia berdoa dulu, berzikir dulu, maka setannya nggak punya jalan, dia nggak punya akses untuk mengganggu orang yang mau tidur ini, karena dia udah berdoa. Sebaliknya, wa man lam yadhkur Allah, dan barang siapa yang tidak berzikir, tidak berdoa kepada Allah ketika hendak tidur, bata syaitan yal'awihi kaifa syaa. Maka sungguh dia menginap malam itu, dia tidur malam itu dalam kondisi setan sedang bermain-main dengan dirinya, sesukanya setan. Artinya ketika dia mimpi yang aneh-aneh, bisa jadi dia tidur dalam kondisi dia tidak sedang tidur dalam kondisi
tidak berdoa kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah, sehingga diganggu sama setan. Karena mimpi-mimpi buruk itu datangnya dari setan. Mimpi buruk itu sama sekali tidak akan memberikan pengaruh kepada dunia nyata. Itu tidak akan memberikan pengaruh. Itu hanya gangguan setan. Dan orang kalau tidurnya dalam kondisi tidak berdoa, tidak berzikir, maka gampang itu dihantui, gampang untuk diganggu sama setan. Maka berwudu, kemudian berzikir, berdoa. Setidaknya bismillahirrahmanirrahim, bismillah, amut. Baca. Wan aliin karamallahu wajhah, dan diriwayatkan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, man qara'a kulla lailatin 'inda an-naumi wa ilahukum ilahu wahid, barang siapa setiap malam ketika hendak tidur dia membaca wa ilahukum ilahu wahid wa ilahukum ilahu wahid ila qoulihi yaqilun, sampai akhir ayat yaitu yaqilun. Baca panjang ini ayatnya ya, silakan dicari di ayat Al-Quran ilahu wahid. Kalau dalam ngerti udah hadat langsung ayat kursi gitu kan. Ini enggak, ayatnya panjang, itu dibaca. Dan orang yang membaca itu setiap malam, lam yaltafit al-Quran min sadrihi, maka Quran tidak akan pernah berpaling dari dadanya. Artinya dalam dadanya, tidur pun Quran masih ada dalam dadanya. Itu kalau dia tidur dalam kondisi membaca, atau mau tidur dia membaca ayat wa ilahukum ilahu wahid. Pemindahan ialah termasuk adabnya tidur. Ayyusalliya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan untuk membaca sholawat, bersolat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qila, maka sungguh dikatakan, anna man shalla ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah indan naumi, ketika hendak tidur, asyra marrat, dia baca salat 10 kali, bata fi hifdillah wa hirzi, maka dia tidur di malam itu, bermalam di malam itu dalam kondisi dia fi hifdillah, di dalam penjagaan Allah, wa hirzi, dan dalam perlindungan Allah. Kalau kita pengen tidur kita itu dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala penyakit, maka baca sholawat 10 kali sebelum tidur. Dan dalam riwayat itu Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, beliau itu sebelum tidur sholawatnya saja itu 100.000 kali, 25.000 kali, 25.000 kali sholawat, 25.000 kali subhanallah, alhamdulillah, itu dibaca itu sebelum tidur. Ini cuma 10 kali. Dengan 10 kali kita sudah mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamalkan, yuk. Wa minha ayatuba ila Allah taala li'anna al-insana idza tahayya lin-naumi fa ka'annama tahayya lil-mauti. Dan juga termasuk adabun naum, termasuk adabnya ketika tidur itu adalah dia bertaubat dulu kepada Allah, bertaubat, minta ampun, beristighfar kepada Allah. Seorang itu seolah-olah dia itu sedang untuk tidur, seolah-olah dia siap-siap untuk mati. Maka sebagaimana kalau kita persiapan untuk mati itu kita bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka ketika tidur pun kita juga disunnahkan, dianjurkan untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fit Taurati, dan dalam kitab Taurat dikatakan, ya bena Adam, kama tanamu tamutu, sebagaimana kamu tanam tidur, tamu itu kamu mati. Jadi kalau kamu pengen tahu tidurmu, matimu itu seperti apa, lihat tidurmu. Karena ketika kamu tidur itu adalah matimu. Wa kama tastaiqidu tubaitu, dan sebagaimana kamu bangun, kamu juga dibangkitkan. Ketika kita bangun tidur, maka seolah-olah kita itu sedang dibangkitkan dari alam kubur kita. Sama sudah. Jadi orang nanti di hari kiamat nanti, ketika orang-orang itu dibangkitkan dari kuburnya, itu sama dengan orang yang bangun tidur. Pun demikian, ketika kita mau tahu gimana orang mati, maka ketika tidur itu gambaran kecil. Wa minha, dan ialah termasuk adabnya juga adabun naum, ayat Qur'an ta'ala indal qiyami minan naum,
Termasuk adabnya juga bukan hanya ketika mau tidur baca doa, berzikir kepada Allah. Tapi ketika dia bangun dari tidur, dia juga berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza intabaha min naumihi. Maka sungguh ada siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu bangun dari tidurnya, beliau itu berdoa, Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi bagi Allah alladzi ahyana yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana setelah mematikan kami wa ilaihin nusyur dan kepada Allah an-nusyur kita kembali. Zada ba'duhum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Sebagian ulama mengatakan bukan hanya membaca alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, bukan hanya itu, tapi yang dibaca juga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Itu juga dianjurkan. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Ya Allah, subhanaka maha suci Engkau, inni aku untuk ada aku Engkau. Wahai Zat yang maha kuat, man lid dhaifi siwaka, siapa yang akan menolong orang-orang yang lemah siwaka selain Engkau ya Allah. Ya Qadir, wahai Zat yang maha kuasa, lil ajizi siwaka, siapa yang akan membantu orang-orang yang lemah selain Engkau. Ya Azizu, dan wahai Zat yang maha mulia, man lid dhaili siwaka, siapa yang akan menolong orang-orang yang lemah siwaka selain Engkau. Ya Ghaniyu, wahai Zat yang maha kaya, man lil fakiri siwaka, siapa yang akan menolong membantu orang-orang yang fakir siwaka selain Engkau. Allahumma ya Allah, aghnina, kayakan kami, bika sebab denganmu, aman siwaka, kayakan kami aman siwaka dari butuh dari selainmu. Banyak ya. Jadi alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ya qayyum man lid-dhaifi siwaka, ya qadir man lil ajizi siwaka, ya azizu man lid-dalili siwaka, ya ghaniyyu man lil faqir siwaka. Allahumma aghnina bika amman siwak. Itu faedah yang pertama, doa ketika bangun tidur. Asalnya itu ada pun yang kedua, faedah yang kedua adalah al-iktaru minan naumi. Al-iktaru minan naumi yurithul faqra wal kasla wan nisyana. Faedah yang kedua, ini sudah keluar dari dari pembahasan jima-jima. Kemarin kan bahas jima, kulimaks, dengan tambah turun. Sekarang membahas tentang hal lain, yaitu berkaitan dengan tidur. Al-iktaru minan naumi, adapun orang yang memperbanyak tidurnya, banyak tidur. Orang yang banyak tidur itu yurithul faqra, itu akan mengakibatkan kepada kefakiran. Fakir itu lebih rendah daripada miskin. Dalam artian lebih sulit. Kalau miskin itu dia penghasilannya 100.000 tapi pengeluarannya 100.000 tapi penghasilannya hanya 70-80.000. Nggak cukup. Itu miskin. Tapi kalau fakir pengeluarannya 100.000, kebutuhannya 100.000 tapi pendapatannya hanya 30-40.000. Jauh di atas standar kebutuhannya. Maka ini disebut fakir. Dan orang yang banyak tidur itu menyebabkan kefakiran. Wal kaslah, dan juga akan menyebabkan kemalasan. Malas. Orang yang sudah banyak tidur itu malas mau ngapa-ngapain, bad mood bawaannya, malas juga mau beraktivitas, malas bekerja, malas belajar, malas kuliah kalau terlalu banyak tidur. Wan nisyan, dan juga bikin lupa. Artinya kebalikannya, kalau pengen cerdas, salah satunya adalah kurangi tidur. Ya setidaknya lah maksimal tidur dalam sehari semalam 8 jam. Itu yang dibagi oleh Imam Al-Ghazali. Ada 8 jam untuk tidur, ada 8 jam untuk kita belajar, ibadah, ada 8 jam untuk istirahat. Jadi tidak lebih dari 8 jam. Wa naumu 'ala syaba'i, dan adapun tidur dalam kondisi kenyang, yurithul harami, itu akan mengakibatkan pikun. Tuanya pikun. Jadi
hindari makan malam. Makan terlalu malam, kemudian kekenyangan, kemudian tidur. Itu mengakibatkan tuanya nanti mudah untuk menjadi pikun, berpotensi untuk pikun. Kalau fi nasihati dikatakan dalam kitab An-Nasihah, kalau dikatakan dalam kitab An-Nasihah dikatakan salah satu tahromu warubama qatalat. Ada 3 hal yang membuat orang itu pikun. Ada 3 hal yang membuat orang itu pikun, berpotensi untuk pikun, warubama qatalat, dan bahkan bisa membunuh. Selama ini kan rokok, merokok membunuhmu, rokok kan yang dibuat iklan. Ini ternyata yang membuat iklan juga bisa membunuh. Itu ada 3 hal. Apa aja? Yang pertama, munakahatul ajuz, menikahi orang tua renta, nenek-nenek, dinikahi, dijima, digauli, maka itu juga mengakibatkan kepada dia berpotensi kepada pikun. Wan naumu ala syaba'i, dan juga tidur dalam kondisi kekenyangan, itu membuat berpotensi untuk pikun. Wa dukhulil hammam alam tilai, masuk hammam dalam kondisi perut penuh. Hammam itu sauna, atau kalau di Malang itu cangar, yang air hangat, yang kayak kolam. Kemudian kondisi kita dalam kondisi kekenyangan itu juga berpotensi untuk menyebabkan pikun. Sumakola kemudian berkata, wagusduhu lidakarihi kadalika insya'a audaha bikur bidalika. Wagusluhu, dan membasuhnya suami lidakarihi kepada dakarnya, ketika suami membasuh dakar, kadalika begitu juga sunnah. Begitu juga sunnah membasuh dakar insya'a audah, jika dia ingin mengulang lagi, ingin masuk ronde kedua, maka disunahkan untuk membasuh dakar. Bikur bidalika, dalam waktu dekat. Akhbar rahimahullahu, Ibnu Yamun menginformasikan, annahu yustahabbu li zauji, disunahkan bagi seorang suami, idza jama'a, ketika dia melakukan jima, wa arada ayyu'awida bil qurbi, dan dia ingin mengulangi lagi dalam waktu dekat, sudah masuk ronde pertama, sudah selesai, kemudian dia pengen lanjut ke ronde kedua, maka disunahkan ayyaghsila dzakarahu, disunahkan untuk membasuh dekarnya dulu. Basuh dekarnya dulu, jangan langsung masuk ke ronde kedua. Li'annahu yuqawwi al-adwa, karena hal itu, membasuh dakar itu bisa menguatkan anggota badan. Bisa menguatkan anggota badan. Kan jadi laki-laki itu kalau pengen staminanya kuat kembali pulih kembali staminanya, pengen masuk ronde kedua, dibasuh dulu dakarnya. Wa yunshitahu, dan juga akan membuat berstamina, dia bersemangat untuk mengulang ronde kedua itu. Walianna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga melakukan hal itu. Qala fil mukhtasari tashbihan fil istibabi ka ghusli farji junubin li'audihi lil jima'. Dalam kitab Al-Mukhtasar dikatakan sebagai analogi terhadap kesunahan. Jadi kan sebelumnya itu kan dikatakan bahwa ketika kita mimpi basah, setelah mimpi basah kita bangun, kemudian ingin merealisasikan apa yang telah kita mimpikan, maka disunahkan untuk basuh dakarnya dulu. Basuh dakar baru kemudian check in. Sebagaimana kesunahan itu, maka diserupakan juga ketika selesai melakukan jima, mau masuk ronde kedua, itu juga disunahkan untuk membasuh dakarnya. Wa dhahirun nadbi ada lil mautu'atil ula. Adapun dhahir kesunahan ini adalah kembali kepada istri pertama, wa au ghairiha, atau istri yang lainnya. Wa huwa alladhi yufiduhu kalam ibni Yunus. Itu adalah pendapat yang diambil oleh Ibnu Yunus. Artinya
Ini mutlak, ini berarti mutlak. Artinya ketika orang itu sudah melakukan jima, kemudian ingin mengulang lagi jimanya ronde kedua, baik ronde kedua ini kepada istri yang pertama, istri yang tadi dijima, atau kepada istri yang lain. Misalkan dia punya 2 istri. Pertama, dia menjima istri yang A. Setelah istri yang A, dia mau lanjut ke istri yang kedua. Maka dalam hal ini, itu tetap disunahkan untuk membasuh dakarnya. Baik mau kembali kepada istri pertama lagi, ataupun mau ke istri yang kedua, tetap disunahkan untuk basuh dakar. Itu katanya pendapat Ibnu Yunus. Tapi wa khassahu ba'duhum bil ula. Tapi sebagian ulama kesunahan ini hanya dikhususkan kepada istri pertama. Punya 2 istri. Kemudian istri pertama nih udah dijima. Kemudian pengen ngulang lagi ronde kedua sama istri pertama. Gimana? Maka sunnah untuk membasuh dakarnya. Wa amali ghairiha, sementara kalau mau melanjutkan kepada selainnya, mau masuk ke istri kedua atau ke istri ketiga atau ke istri keempat, mau melanjutkan jimanya ronde kedua dengan mereka, maka fayajibu ghuslu farjihi, maka wajib untuk membasuh farjinya. Jadi ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama tadi bahwa mutlak bagi mau kembali kepada istri pertama atau istri yang lainnya itu sunnah untuk membasuh dakarnya. Tapi pendapat yang ba'duhum ini dia mengatakan kalau kepada istri yang pertama mau kembali kepada istrinya yang tadi dijima, maka hukumnya sunnah. Tapi kalau seandainya mau ke istri yang lain, maka itu hukumnya wajib. Alasannya apa? Li'alla yadkhula fiha najasatul ghairi, agar supaya tidak masuk kepada farjinya istri yang kedua ini atau ketiga najis yang lain. Karena mohon maaf, ketika selesai jima dengan istri, itu kan ada rutubahnya, ada basah-basahnya. Basah-basahnya itu kan najis. Ketika kemudian mau lanjut ronde kedua ke istri yang lain, nanti kan najis itu masuk gitu kan, masuk ke istri yang kedua. Itu tidak dikehendaki oleh ba'duhum, oleh sebagian ulama ini. Makanya diwajibkan untuk basuh, tidak sunnah. Wala istahabbu dzalika lil unsa. Tapi ini tidak disunahkan kepada perempuan. Pertanyaannya, gimana bagi perempuan? Ada seorang istri, udah dijima sama suaminya. Kemudian dia mau lanjutkan ronde kedua. Apakah si istri ini disunahkan untuk basuh farjinya apa enggak? Ternyata tidak disunahkan. Kesunahan ini hanya untuk laki-laki. Kama yukhadu min Abil Hasan, sebagaimana ini diambil dari pendapatnya Abil Hasan. Kenapa? Li'annahu yurokhi al-mahalla. Karena kalau seandainya perempuan itu dibasuh juga, maka itu yurokhi al-mahalla, itu bisa membuat lembek, becek kepada tempat. Artinya mohon maaf, vagina itu ketika dia dibasuh itu kan basah, kemudian mau didukul lagi, itu nggak enak gitu loh. Itu nggak enak, itu becek jadinya. Hanya gimana? Biarkan dia becek dengan cairannya dia, bukan dengan air yang air siraman. Jangan. Ala kulli hal, kesunahan ini hanya untuk laki-laki, perempuan tidak disunahkan. Sumaqala wa kullu ma'in baridun ya sahih wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Semoga ada barokahnya. Ini hanya membahas tentang adab naumi, adab-adab ketika mau tidur. Maka semoga bisa kita mengamalkannya. Ada lagi kesunahan, yaitu membaca ayat kursi. Karena ketika baca ayat kursi, setan pun tidak akan pernah mendekat ke rumah itu dari malam sampai pagi. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ustadz Faisal. Mungkin dari teman-teman yang ingin sesi tanya jawab, monggo silahkan harap on mic atau lihat dari chat komentar. Dari teman-teman ada yang ingin dipertanyakan
tentang adab tidur. Baik, kalau tidak ada, saya ingin bertanya Ustadz, jadi gini, dalam adab tidur tuh ada kan kalau kita dalam ilmu kesehatan itu, kalau kita tidur tengkurap itu apakah dalam kesehatan kita tuh berpengaruh Ustadz? Tidur tengkurap. Napang, Maduranya napang. Oke, tes. Ya, kalau berkenaan dengan kesehatan, saya kurang begitu paham apakah ada dampak secara kesehatan. Tapi kalau secara hukum memang hukumnya makruh. Tidur tengkurap itu hukumnya makruh karena itu tidurnya setan, katanya begitu. Itu kalau terkait dengan tidur. Kalau mengenai kesehatan saya kurang paham. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan dari dari akunnya Ikmas Malang. Izin bertanya, tadi kan dianjurkan sebelum masuk ronde kedua untuk dibasuh dulu. Nah, itu lebih baiknya habis dibasuh langsung gas lagi apa ada jeda waktu, Ustaz? Langsung gas. Lebih utama lagi kalau kita flashback ke pembahasan sebelumnya, itu kan disunahkan untuk mandi. Sunnah untuk mandi lagi, mandi wajib, lanjut lagi. Jadi ronde kedua itu dalam kondisi dia suci gitu kan, dari hadas besar, dari hadas kecil dia suci. Kalaupun tidak seperti itu, mau kita ngambil standar minimal nih. Kita mengambil standar minimal kita ketika mau ronde kedua. Ya udah, basuh aja. Setelah basuh ya foreplay dulu. Jangan langsung foreplay dulu. Begitu langsung gas. Gitu. Nggak ada jedanya. Bahkan habis mungkin laki-laki yang kuat gitu ya. Habis selesai inzal, keluar masih belum mati gitu kan. Masih belum tidur. Artinya dalam kondisi masih berkibar. Ibaratnya bendera itu masih tegak. Ketika dalam kondisi tegak, dia mau melanjutkan lagi, basuh dulu, lanjut lagi langsung. Nggak ada masalah, langsung. Nggak ada jeda waktu. Seperti itu, Mas. Ada lagi? Mungkin dari teman-teman ada lagi yang ingin dipertanyakan? Kalau tidak ada, baiklah untuk pengajian pada malam ini kita cukupkan sampai di sini. Di sini mungkin ada sedikit catatan yang saya tulis tadi, adab ketika tidur. Di sini saya menyatakan ketika hendak tidur, hendaklah berwudu terlebih dahulu. Karena dengan telapak tangan kanan di bawah pipi kanan dan menghadap kiblat.
bagian dari sunnah Nabi. Kemudian bersolawat kepada Nabi sebelum tidur agar dijauhkan dari mara bahaya sebanyak 10 kali. Bertobat, beristighfar, seolah-olah kita itu siap untuk mati. Gitu. Orang yang bangun tidur sama dengan orang yang bangkit dari kubur. Kemudian berdoa dengan berzikir dan membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, dan dianjurkan juga dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian orang yang bangun tidur, orang yang banyak tidur itu menyebabkan yang pertama kefakiran, kemalasan, dan lupa. Tidur yang paling maksimal itu adalah 8 jam. Kemudian tidur dalam kondisi kenyang itu bisa mengalami berpotensi dengan pikun. Ada 3 hal yang menyebabkan potensi pikun. Yang pertama, menikah kepada yang tua, kemudian tidur dalam kondisi kekenyangan, dan selanjutnya masuk hamam dalam kondisi kekenyangan. Kurang lebihnya seperti itu. Dengan kita dalam pengajian ini diberikan ilmu yang manfaat barokah. Kita baca doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam.